Zoom hari ini saya record, nanti, halo, Zoom hari ini kita record, nanti hasilnya saya upload ke YouTube, seperti yang kelas C kemarin. Bahasan kita sekarang ini tentang tipe data. Sebetulnya tipe data kemarin kan, minggu kemarin, lembar kerjanya sudah saya berikan. Tapi saya lihat hasilnya itu banyak yang ngaco-ngaco. Nah, terutama dari pembuatan flowchart. Nah, flowchart itu salah satu bagian dari apa? Flowchart itu apa? Bagian dari apa? Algoritma. Algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu apa? Penyelesaian masalah. Jalan penyelesaian masalah. Teknik-teknik atau langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang berurutan dan logis. Sistematis dan logis. Sistematis itu berurutan. Logis itu masuk akal. Nah, kemarin ada yang saya lihat membuat flowchart-nya itu, serame gitu. Jadi membuat flowchart ada aturannya. Ada aturannya. Tiap simbol itu fungsinya beda-beda. Tentunya kalian sudah pada baca kan ya di slide PowerPoint yang sudah saya share. Kalau belah ketupat itu fungsinya untuk apa? Terus oval untuk apa? Nah, untuk belah ketupat kita belum belajar untuk programmingnya, tapi kalian harus tahu belah ketupat itu untuk apa? Belah ketupat fungsinya untuk decision, pemilihan. Untuk penjumlahan kemarin yang sudah kalian kerjakan itu tidak menggunakan belah ketupat itu, tidak menggunakan decision karena materi kita belum sampai ke situ. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan cara membuat program dengan dev. Jadi saya membuat program dulu. Saya balik ya, membuat program dulu, baru membuat flowchart. Harusnya membuat flowchart dulu, baru program. Buat program. Jadi sekarang saya dibalik aja dulu. Saya akan membuat programnya dulu, baru nanti membuat flowchart. Kita balik gitu. Harusnya buat flowchart dulu, baru program. Nah, kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Perhatikan. Untuk Gilang, coba mic-nya dimatikan. Kalau mau bersuara, mic-nya dimatikan. Nah, perhatikan. Untuk membuat program di C++ menggunakan dev. Dev ini namanya compiler. Aplikasi yang saya pakai dev ini namanya compiler ya. Jadi compiler yang kalian pakai apa? Namanya dev. Nah, di laptop kalian atau di HP kalian, kalau ada aplikasi yang lain, kalau di HP kan pakai CPP Droid. Kalau ada aplikasi yang lain, silakan install juga. Takutnya nanti CPP Droid-nya error. Yang di laptop juga, silakan install, jangan hanya dev. Codeblock install, yang Qt ada banyak sih sebetulnya. Jadi yang saya sarankan 2 saja, dev dengan Codeblock. Yang saya pakai sekarang dev. Nah, untuk membuat program di C++ di Codeblock, ini sudah tahu tentunya. Include ios tream. Terus yang kedua, include cstdlib. Yang ada di include ini artinya iostream, cstdlib itu namanya library, perpustakaan. Jadi kalau kalian membuat program nanti ada membuat sintak cout, cin, itu tidak akan berfungsi kalau 2 ini, library ini tidak dimasukkan. Nanti akan error, maka di atasnya kita harus siapkan dulu library-nya. Yang selanjutnya using name space std. Nah, fungsinya using name space std itu untuk apa? Nanti dibahas. Integer main. Kurung buka, kurung tutupnya otomatis terbuat. Terus sistem
Paus. Nah, sistem paus ini kalian ketikkan supaya nanti ketika programnya dijalankan tidak langsung nge-close. Kalau tidak pakai sistem paus, biasanya ketika dijalankan belum juga dicoba sudah langsung nge-close. Jadi gunakan sistem paus. Sampai di sini kita membuat program C++ ini sudah bisa digunakan. Tapi nanti isinya pasti akan kosong. Saya coba sekarang compile. Nah, ini ya di layar. Compile and run atau F11. Kalian kalau tidak mau diklik mouse, tinggal di keyboard aja tekan F11. Ketika saya klik, ini minta disimpan karena program yang saya tulis ini belum di save as. Perhatikan di sini. Yang ini ada namanya untitled 1. Kelihatan? Ya, Pak. Nah, untitled 1 artinya program ini belum di save as, maka saya save as dulu. Kalau mau langsung ketika di-compile save as, nah bisa langsung seperti ini. Misalkan kalian simpannya, nah menyimpannya kalian jangan di drive C, jangan di dokumen. Misalkan kalian di dokumen di sini, jangan. Atau di drive C langsung di sini, jangan. Kenapa jangan? Ketika nanti program error, window-nya error mau diinstal ulang, datanya sudah aman di drive yang lain. Itu ya. Jadi biasakan menyimpan data jangan di dokumen, jangan di drive C. Misalkan saya simpan di folder latihan CPP yang ada di drive Z. Misalkan seperti itu. Nanti laptop kalian adanya drive apa silahkan. Pokoknya jangan di drive C, jangan di dokumen. File name-nya misalkan latihan penjumlahan dan tahu bulat pesen heula. Latihan aritmatika misalkan. Simpan, udah. Nah, di-compile di sini. Ketika di-compile, hasilnya akan muncul. Kelihatan nggak hasilnya? Di layar kalian kelihatan nggak? Hasilnya kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Pak. Yang warna hitam? Ya. Press NK itu continue. Oh, belum. Belum. Nah, kelihatan? Kelihatan. Yang mana? Press NK itu continue. Cuman itu saja. Itu kita sudah membuat program C++. Tapi hasilnya cuma seperti itu saja. Nggak ada isinya apapun. Sekarang saya ingin membuat program aritmatika. Di dalamnya berisi, kemarin kan kalian buat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ada yang satu-satu, yang terakhir buat semuanya digabung. Nah, di situ ada banyak yang salah. Saya akan buat cout. Cout ini untuk perintah apa? Untuk tulisan tampilan. Untuk tampilan. Cout itu untuk tampilan. Cout singkatan dari console out. Console output. Tampilan. Jadi cout ini komputer menulis ke layar. Jadi menampilkan ke layar. Memerintahkan CPU untuk menampilkan ke layar. Nah, cout setelah itu pakai tanda lebih kecil 2 kali, terus tanda kutip 2 kali. Tanda kutip 2 kali. Jangan tanda kutip 1 ditulis 2 kali. Jangan seperti ini. Jadi tanda kutip 2, pakai shift dulu. Setelah itu titik koma. Berarti kita akan menampilkan apa? Ini tampilannya belum kita buat. Kalau titik komanya tidak disertakan, pasti program error. Makanya beruntung yang punya jodohnya anak RPL. Titik koma aja diperhatikan, apalagi kamu. Nah, misalkan masukkan
bilangan ke 1. Seperti ini. Saya compile lagi di sini. Kita compile. Hasilnya tidak kelihatan kan ya? Nah, di sini lihat, di bawah ini ada compilation result. Hasilnya. Kalau tidak ada error, errornya 0. Berarti program yang kalian buat sudah sukses. Tapi kalau ada program yang misalkan gagal, saya hilangkan titik komanya 1. Saya hilangkan. Saya compile lagi. Nah, errornya di sini. Padahal saya titik komanya dihilangkannya di sini. Tapi yang merah langsung di sini kan ya? Nah, lihat di bawahnya apa? Di keterangan di sini di bawah. Jadi ketika ada error, jangan panik. Wah, langsung ketika ulangan, tiap tahun ketika ulangan pada nangis. Padahal errornya cuma titik koma. Lupa titik koma. Nah, perhatikan di sini, error expected nih, semicolon, titik koma. Before system. Before system berarti sebelum sistem. Sebelum sistem tidak ditulis titik koma. Berarti di mana? Di sini. Boleh seperti itu? Boleh seperti ini. Kita coba. Program errornya udah kosong, tidak ada. Tapi kalau kalian membuat program seperti ini, kalian akan membuat kalian pusing sendiri. Jadi buat titik komanya jangan di sini. Karena sebelum sistem di sini. Bukan berarti tulisnya harus di sini. Kalian membuat programnya mau seperti ini, boleh seperti ini sebetulnya. Wah, ke sini panjang gitu. Ketika mau lihat program, saya mau meriksa ulangan, ada yang seperti itu. Saya harus ininya digeser seperti ini. Ya udah, saya mah malas. Walaupun benar, saya malas meriksanya. Udah aja 0 nilainya gitu. Itu bikin pusing orang lain, bikin pusing diri sendiri. Nah, sampai sini. Nah, ketika saya compile, ada error exit status. Artinya program yang saya sudah compile, ada yang jalan. Jadi kalau yang jalan, yang .cpp yang warna hitamnya itu, kalian close dulu. Kalian jalankan lagi. Kalau sukses, berarti sudah berhasil. Hasilnya akan seperti ini. Masukkan bilangan ke 1, press NK to continue. Udah sampai di situ aja. Kenapa sampai di sini? Karena cuma masukkan bilangan ke 1 saja cout-nya. Sekarang mau ada inputnya. Masukkan bilangan ke 1. Mau ada inputnya. Kalian tinggal tuliskan check-in. Kalau untuk menampilkan check-out, kalau untuk input, check-in. Singkatan dari konsol input. Ini Zoom-nya bentar lagi, 10 menit lagi mau nge-close. Nanti saya bikin lagi share yang baru ya. Check-in. Nah, check-in-nya misalkan nanti mau disimpan kemana? Masukkan bilangan ke 1. Jadi, ketika kalian mau masukkan bilangan ke 1, data bilangan ke 1 mau disimpan ke wadah yang mana? Misalkan kalau saya mau menuangkan air, saya harus siapkan wadahnya dulu. Mau disimpan ke wadah misalkan angka 1, titik koma. Saya compile. Ada error. Errornya apa? Di bawah. Error. Angka 1 was not declared in this scope. Artinya apa? Yang angka 1 belum dideklarasi. Angka 1 belum dideklarasikan. Jadi saya itu mau menuangkan air dari ember ke gelas. Gelasnya belum saya siapkan, ya tumpah atuh. Maka saya harus siapkan dulu wadahnya. Saya harus siapkan dulu gelasnya. Nah, menyiapkannya gimana? Saya menyiapkan di sini, mau dituangkan ke wadah namanya angka 1. Maka di atas saya harus siapkan wadah angka 1. Ngerti?
Ngerti? Oke. Sekarang saya compile lagi. Masih ada error di atas di sini. Angka 1 was not declared in the scope. Kenapa? Yang namanya deklarasi harus ada tipe datanya. Tipe datanya apa? Untuk angka, sudah baca yang di web saya? Integer. Integer. INT. Saya siapkan wadah angka 1. Namanya wadah angka 1. Di pemrograman, kalian nanti kalau ulangan jangan sebutnya wadah, tapi ini variabel. Variabel angka 1. Tipe datanya integer. Di sini ngerti? Kita compile. Error bawah tadi ya masih ada jalan. Kita close dulu. Nah, udah berhasil. Perhatikan. Nah, hasilnya seperti ini. Masukkan bilangan ke 1. Saya masukkan 98. Saya enter. Masukkan bilangan ke 1 itu tadi cout. Cout. Ya. Terus ada club clip. Nah, club clip ini artinya ini kita membuat sintak program C-in. Kalau ada club clip, saya masukkan misalkan 98. Nah, C-in artinya komputer membaca. Membaca dari mana? Dari keyboard. Kita harus ketikkan di keyboard. Enter. Press any key to continue. Kenapa sampai di situ? Kenapa sampai di situ? Karena baru itu yang dimasukinnya, Pak. Nah, karena baru itu saja yang dimasukkannya. Nanti kalau nge-close, saya bikin link yang baru ya. Kalian join lagi ya. Ya, Pak. Saya akan share lagi yang ini. Nah, sampai sini. Yang selanjutnya saya akan masukkan. Ini copy saja. Biar saya tidak capek nulis. Masukkan bilangan ke 2. 2. Maka yang di bawah juga saya harus siapkan wadah yang ke 2. Kira-kira ketika saya compile ini program akan jalan nggak? Nggak. Apa? Karena nggak ada Buat integer yang angka 2, Pak. Oh. Angka 2, Pak. Saya mau nuangkan air ke wadah namanya angka 2. Tapi wadahnya belum saya siapkan. Berarti airnya tumpah. Nah, supaya tidak tumpah, saya siapkan integer angka 2. 2. Ini, ngerti? Ngerti. Ketika saya jalankan, program hanya akan menampilkan masukkan bilangan ke 1, masuk, terus saya inputkan, terus tidak ada prosesnya lagi. Hasilnya seperti ini, masukkan bilangan ke 1, saya masukkan 45. Bilangan keduanya 12. Kalau dijumlahkan berapa hasilnya? 57. 57. Kita enter, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada prosesnya. Bikin yang buat hasilnya. Nah, belum ada prosesnya. Iya. Sekarang kita buat dulu prosesnya. Kita mau menjumlahkan. Misalkan saya siapkan wadah jumlah. Jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, 2. kenapa nulisnya jumlah dulu, tidak seperti ini? Jumlah, kalau matematik kalian kan seperti ini kan ya? Angka 1 Ya. sama angka 2 sama dengan jumlah. Gitu kan ya? Nah, kalau di pemrograman dibalik. Jadi, bacanya itu dari belakang dulu. Angka 1, isi angka 1 ditambah isi angka 2, hasilnya simpan ke jumlah. Kebayang?
Ngerti? Bayang. Nah, Ngerti, Pak. jumlah Ngerti. sama dengan angka 1 tambah angka 2. Hasilnya simpan ke jumlah. Angka 1 ditambah angka 2, hasilnya simpan ke jumlah. Ketika saya compile, ini akan berhasil atau ada error? Berhasil, tapi nggak ada tampilan prosesnya, Pak. Yang benar. Berhasil atau error? Error. Errornya kenapa? Error. Nggak ada integer. Hah? Nggak ada? Integer. Wadah. Nggak ada integer. Ini ada integer di sini. Integer yang hasil. Kita coba dulu ya. Hasilnya Pak nggak ada. Nah, jumlah sama dengan angka 1, angka 2. Errornya apa? Error. Jumlah was not declared in the scope. Berarti jumlah belum saya deklarasikan. Ini integer. Jumlah. Jumlah. Ngerti? Ya. Sekarang saya coba compile di sini. Nah, masukkan bilangan ke 1, 12. Bilangan kedua, 43. Berapa hasilnya kalau dijumlahkan? 25. 55. 55. Saya enter. Kok nggak muncul? Belum ada check-out. Belum ada? Check Belum ada Check-out. check-out-nya. Tampilan. Prosesnya sudah ada, tapi outputnya Tampilan. belum saya tampilkan. Maka check-out hasil penjumlahan adalah terus kayak gini, panggil jumlahnya. Jumlah ENDL. ENDL singkat. Ini ENDL ya. Kemarin ada yang nulisnya END1. Yang ini L bukan 1. Sekarang saya coba compile. Ada error, saya masih terbuka. Nah, 34, 62. Berapa hasilnya kalau dijumlahkan? 96. 90. 6. Bisa? Ngerti? Ngerti. Ngerti. Nah, sekarang saya ingin buat yang semuanya dalam satu program. Berarti saya akan buat di sini di bawahnya kurang sama dengan angka 1 min angka 2. angka 2. Ada yang seperti ini? Saya lihat kemarin di Google Classroom-nya ada yang seperti ini. Tapi tetap di flowchart-nya ngaraco. Kali angka 2, angka 1. Kalau kali pakai X atau pakai apa? Bintang. Pakai bintang. X atau bintang? Bintang. Terus bagi sama dengan angka 1 Slash. pakai titik 2 atau pakai garis miring? Garis miring. Kenapa garis miring? Tandanya, Pak. Dari sananya. Dari sananya aturannya pembagian tuh pakai garis miring. Garis miring. Kira-kira kalau saya compile ini program akan berhasil atau tidak? Berhasil. Enggak. Hah? Hasil. Berhasil. Yang benar. Oh, enggak, Ada Pak. tampilannya. Belum. Itu Kenapa? Di atas belum Akhirnya. saya siapkan. Masnya Pak belum. Nah, belum saya siapkan wadahnya ya. Ya. Ya, Kurang. Terus kejar kali. kali Bagi. kejar. Bagi. Kira-kira kalau saya jalankan kan berhasil? Hasil. Balik. Program berhasil, tapi tampilannya hanya penjumlahan saja. Penjumlahan. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Sekarang saya copy saja biar gampang. Pengurangan berarti yang ini. Perkalian. Pembagian. Berarti yang ininya ganti ya.
Tadi apa Iya, namanya? Pak. Kurang. Kurang. Kali. Bagi. Oke, sekarang saya jalankan. Nah, kelihatan? Masukkan bilangan ke 1. Saya masukkan 12. Bilangan keduanya, saya masukkan 5. Hasil penjumlahan berapa? 17. 17. 12. Pengurangan 7. 7. Perkalian 60. 60. 60. Pembagian 2,5. 2,4. 2,5. 2,4. 2,4. 2,4. Enter. 4. Kenapa pembagiannya 2? Komanya nggak ada. Integer kan nggak ada angka koma. Bulat. Ya, tipe datanya integer. Kalau integer itu bilangan bulat. Bulat. Bilangan bulat itu nggak ada komanya. Kalau 2 koma sekian, ya udah langsung aja 2. Nah, sampai situ ngerti ya? Iya, Pak. Nah, perhatikan. Di atas saya mendeklarasikan, ini artinya deklarasi. Deklarasi. Kalau deklarasi itu artinya kita menyiapkan wadahnya. Kita menyiapkan variabel. Kalau nulisnya seperti ini, kalian akan repot. Kalau ada variabelnya jumlahnya 10, kalian akan nulis seperti ini 10 kali. Supaya tidak repot, karena ini tipe datanya sama, kalau tipe datanya sama, kalian cukup pakai koma. Ini hapus. Pakai koma. 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 Ngerti? Iya, Pak. Ngerti? Nah, jadi kalau tipe datanya sama, kalian cukup integernya 1 kali saja. Ngerti? Nah, kecuali kalau di bawahnya misalkan tipe datanya mau beda. Plot. Bagi. Bagi mau ada koma-komanya. Kita lihat nanti hasilnya muncul nggak sih komanya? Sekarang saya compile di sini. Saya compile lagi. Bilangan 1, 12, dan 25. Kenapa tetap nggak muncul komanya? Kita ganti, coba plotnya semua ya di sini. Apa nih error? Saya nggak bisa ini nih. Bentar. Belas. Lima. Sekarang muncul ya? Ya, Pak. 2,4-nya. Jadi plotnya harus sama angka, sama inputannya juga. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Nah, ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu?
Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita buat ini, kita sudah buat programnya. Harusnya kita buat flowchart-nya dulu, baru program. Program. Sekarang dibalik, kita buat program dulu, baru flowchart. Kita akan buat flowchart-nya menggunakan, kalian kalau mau menggunakan, saya di sini menggunakan Visio. Microsoft Visio, namanya Microsoft Visio. Kalau kalian mau pakai Word silakan, mau pakai, kelihatan Visionya di sini? Kelihatan. Mau pakai Visio, mau pakai tulis tangan silakan, bebas. Yang penting kalian flowchart-nya ngerti. Nah, membuat flowchart harus ada awal dan akhir. Awal dan akhir ditandai dengan tanda apa? Lambang apa? Ini. Oval ini. Terminal. Nah, oval ini namanya terminal. Karena awal dan akhir tandanya sama, maka di awal kalian ditulis, dikasih keterangan. Ini, kita mulai. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Indonesia, silahkan. Pokoknya artinya start, awal. Setelah itu, lihat skripnya gimana. Apa dulu? Jumlahan, masukan. Sebelum masukan apa? Float angka 1. Float angka 1, angka 2. Itu artinya deklarasi. Deklarasi dengan simbolnya apa? Simbolnya apa di flowchart? Segi 6. Nah, ini simbol untuk deklarasi. Mendeklarasikan apa? Kalian tuliskan. Float angka 1, angka 2, angka apa sih? Angka 1, angka 2, jumlah kurang kali bagi. Nah, seperti ini. Silakan nanti mau tampilannya mau dipercantik seperti apa silakan. Nah, ini flowchart ada urutannya. Mengalir, dia usahakan mengalirnya dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas bisa nggak Pak? Bisa. Tapi usahakan mengalirnya dari atas ke bawah. Setelah itu apa? Ada check out, masukkan bilangan ke 1. Check out bilangan ke 1. Maka check out itu artinya input, output, proses. Output ditandai dengan Garis jajar genjang. jajaran genjang. Apa yang mau ditampilkan tulisannya? Masukkan bilangan ke 1. Masukkan bilangan ke 1. Ada error lagi nih. Udah kelihatan? Masukkan bilangan ke 1-nya. Kelihatan. Yang selanjutnya. Ada error lagi.
Bentar, ada error lagi di sininya. Yang selanjutnya, masukkan bilangan ke 1. Masukkan bilangan ke 1 itu input atau output? Output. Output. Karena input dengan output itu lambangnya sama, maka kalian tuliskan di sininya. Write. Write itu artinya apa? Menulis. Tulis. Artinya, kita membuat perancangan, nanti si komputer menulis, menampilkan ke layar, masukkan bilangan ke 1. Maka diterjemahkan di C++ itu jadi cout. Write di C++ jadi cout. Kalau bahasa pemrograman lain, misalkan bahasa C itu jadi printf. Karena membuat flowchart ini universal, bisa digunakan oleh setiap bahasa pemrograman. Nanti kalian kerja itu ada yang jadi perancangnya, ada yang jadi programmernya, yang perancangnya yang salah satunya membuat flowchart seperti ini. Setelah write, masukkan bilangan ke 1, input atau output? Input. Input apa? Angka 1. Angka 1. Masih jajaran genjang, simbolnya masih sama. Angka 1. Karena ini input, maka read. Angka 1. Walaupun gambarnya, simbolnya sama, tidak boleh disatukan karena yang atas mah input, yang bawah output. Yang atas output, yang bawah input. Bisa disatukan. Yang selanjutnya output lagi. Saya kopikan aja biar nggak capek nih. Nulis. Nah. Ininya jadi bilangan ke 2. Yang ini read angka 2. Nah, nanti kalian menggambarnya dipercantik aja lah sendiri ya. Setelah ini apa? Setelah read angka 2. Proses itu lambangnya dengan Kotak. kotak. Nah, ini. Nah, ada berapa proses? 4. Kalau ada 4 proses, berarti kalian bikin 4 ke bawah. Tapi karena berurutan, ini menulisnya berurutan kan ya? Jumlah angka 1, angka 2. Kalau berurutan, boleh disatukan. Ada error lagi. Tadi gimana? Jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Terus? Kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Koma. Terus kali sama dengan angka 1 angka 2. Terus bagi sama dengan Angka 1. 1 angka 2. Sampai situ ngerti? Jadi kalau berurutannya bareng gitu ke bawah, kalian bisa satukan seperti ini. Tapi kalau setelah output ada input, harus dipisah, jangan disatukan. Nah, yang bawahnya cout hasil penjumlahan. Input atau output? Output. Ada 4 output, ini boleh disatukan. Right? Hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan adalah koma
Jumlah. Koma. Ngerti? Yang pembagian juga sama. Right? Hasil. Pembagian. Pengurangan. Pengurangan Adalah adalah kurang. hasil Kalian. perkalian adalah yang ini hasil pembagian adalah yang ininya berarti ganti, jangan bagi Kali kurang. Oh, itu tukang bakso tuh beli. Kurang Kali. kali konektornya. Nah, jangan sampai nanti kalian membuat flowchart seperti ini, mengkol. Harus lurus. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Kalau itu apa? Selesai? Selesainya. Jadi kalian tulis Finish. N. N. Mau N, mau finish, mau selesai, boleh. Nah, sampai sini, silakan dulu. Enggak ada. Berarti udah jago ya. Enggak, Pak. Udah ngerti ada yang tanya dulu nih? Apa Natasha? Jadi apa semua yang ada di itu tulisannya teh di ke flowchartnya tadi tulis semua. Jadi kan yang itu gening yang out hasil penjumlahannya tetap ditulis. Akhirnya teh ada jumlah, ada kurang, ada kali. Iya, nanti kan mau membuat program, mau menampilkannya apa? Berarti di perancangannya harus dituliskan juga. Ya, ini kita menulis perancangannya terbalik. Harusnya perancangan dulu, baru bikin program. Cuma kebalik, bikin program baru perancangan. Baru flowchartnya. Kebalik. Harusnya flowchart dulu, baru bikin program. Nah, itu penyakit programmer. Lagi? Tanyakan? Lagi nggak? Tanyakan, sok. Nah, karena bahasan kita itu sebetulnya hari ini tentang tipe data. Tadi tipe data kalian sudah ngerti. Ada yang kalau mau pakai koma mah ada pakai, jangan pakai integer. Nah, tipe data. Tipe data apa aja tadi teh? Integer, float, char, boolean. Karakter. Saya buka dulu. Char. Tipe data, tentang tipe data. Saya share sudah kelihatan web saya? Nah, jadi tipe data itu intinya ada dua. Tipe data dasar, yang kedua tipe data bentukan. Nah, ngerti? Dasar dan bentukan, dua aja itu. Yang bentukan kita skip dulu, lewat dulu. Tipe data dasar itu ada 4. Bulat atau integer. Yang kedua bilangan real. Bilangan real itu yang ada koma-komanya. Kalau bilangan bulat tidak ada komanya. Itu aja kalian pahaminya. Yang ketiga logika atau boolean. Awas, bacanya pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Sunda. Ya, Pak. Yang keempat, karakter. Karakter itu yang seperti apa? Karakter itu A, B, C, terus tanda seru, tanda bintang, tanda... Pokoknya semua yang ada di keyboard yang kalian bisa ketikkan itu namanya karakter. Karakter itu cuma satu. Kalau kalian tipe datanya karakter, misalkan tipe data karakter itu char, kalian hanya bisa inputkan satu saja. Misalkan namanya char, nama, saya inputkan nama saya Agus. Maka yang akan masuk itu cuma A saja, yang pertama. GUS-nya nggak akan masuk. Kenapa? Karena karakter. Karakter itu cuma satu.
Ngerti? Nah, supaya namanya bisa masuk semua, maka kalian buat tipe data bentukan. Namanya tipe data string. Ya, kebayang? Jadi tipe data dasar itu karakter cuma satu saja. Ya. Oke, kebayang? Nah, tipe bilangan bulat di sini sudah tuliskan di sini ukuran memorinya apa, makanya kalian semakin berat program yang kalian gunakan, memorinya akan penuh. Di sini ada, nah, tiap-tiap tipe data itu ada makan memori. Makanya kalau kenapa laptop saya sudah ngehang gini segala macam, karena banyak program yang dibuka. Ini tipe data, terus bilangan real itu. Oh ya, yang bilangan tipe data bilangan bulat ada integer, ada unsigned integer, short integer, pokoknya integer sananya. Nah, yang kalian cukup digunakan integer saja, int saja. Kalian cukup tahu short integer itu apa sih? Unsigned integer itu apa? Dan integer apa? Tinggal baca aja karena waktunya kita terbatas. Kalian sering-sering baca di web saya di sini. Kalian cukup pahami saja integer saja. Terus tipe bilangan real, ada float, ada double, ada long double. Kalian cukup float saja. Ya. Yang ketiga, logika. Logika itu hanya memunculkan dua kemungkinan. Benar, salah. True or false. Kalau disimbolkan dengan angka 1 atau 0. Cuma 2 itu saja. Kalau di listrik, nyala atau mati. Nah, yang keempat, tipe karakter. Karakter itu ada A kecil, B kapital, B kecil. Itu semuanya karakter. Nah, di bahasa pemrograman C++, huruf A kapital dengan A kecil itu beda. Kalian coba aja membuat program cout. C-nya kapital, out-nya kecil. Program pasti error. Itu namanya case sensitive. Tipe karakter, ya. Tipe data bentukan. Ada struktur, ada array, ada enumerasi, ada string. Yang tipe data bentukan, kita skip dulu, kecuali yang string. Ya. Ya. Sampai sini, katakan dulu. Apa masih nggak ngerti sama yang karakter? Mana karakter? Nah, nggak ngerti dengan karakter. Misalkan, saya buat di sini ya. Kelihatan? Saya kopikan aja ini. Saya paste di sini sampai sini. Misalkan saya char nama. Cout, masukkan nama. Maka di bawahnya harus ada cin nama. Kita coba, saya jalankan ini. Oh, harus disimpan dulu. Latihan char, save. Kelihatan? Masukkan nama. Kalau saya masukkan Agus, yang akan tersimpan di variabel nama tadi hanya A saja. Kita lihat. Saya akan tampilkan. Kita lihat ya ke sini. Sampai cout. Cout nama, apa yang ditampilkan oleh nama. Oh, ini zoom-nya sebentar lagi ya. Ya, Pak. Kita compile. Nama supaya ada ke bawah ENDL. Saya coba compile. Lihat. Masukkan nama Agus. Yang
yang akan tersimpan di variabel nama Agus atau A saja? Agus. Kan cout-nya nama. Oke, Oh, aduh. A saja. Kenapa? Karena yang tersimpan di variabel nama hanya A saja. Karena karakter hanya menampung satu huruf saja. Satu karakter saja. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti? Oke. Ya, Pak. Ngerti? Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang saya mau coba pakai string. Tipe data bentukan. Char, nama, di sininya kelihatan depth-nya ini? Kelihatan. Kelihatan. Nama dalam kurung kotak ya. Misalkan 10. Berarti saya akan memasukkan 10 karakter ke Oh, iya. nama ini. Saya coba compile. Oh, ininya masih terbuka. Nama Agus. Apa yang tersimpan di variabel nama? Agus. Ngerti? Ya, Ngerti, Pak. Pak. Nah, bedanya ya, beda karakter dengan string. Kalau tanpa ini berarti karakter, char. Oh, Kalau pakai ini berarti string. oh iya, Pak. Ya. Dah. Nah, nanti bahasan settingnya ada dibahas lagi, nanti ada bahasannya. Ini hanya dasar aja seperti ini. Oke, ada Terima tanyakan kasih, dulu. Pak. Ada lagi? Sebelum Zoom-nya mati. Bapak, kalau misalnya spasi termasuk ke karakter, Kak? Apa? Kalau spasi termasuk ke karakter, Kak? Spasi termasuk karakter. Pokoknya yang ada di keyboard harus ada spasi, ada bintang, ada tanda dolar, itu namanya karakter. Dah, ada lagi? Ada lagi yang tanyakan? Gak ada, Pak. Kalau tidak ada, karena ini Zoom-nya sebentar lagi tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi Zoom-nya mati. Sebelum diakhiri, kalau mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, mau saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, Senin depan kita akan membahas tentang variabel. Variabel kemarin sudah kan ya? Yang ada di website apa aja sih? Data. Udah. Tipe data udah sekarang. Operator. Yang belum operator. Nanti kalian baca di blog saya ada operator di sini nih. Operator pada bahasa pemrograman C++. Silahkan baca-baca di sini. Ada latihannya, silahkan mau dicoba dulu, silahkan seperti ini. Dah, lagi tanyakan. Jadi untuk hari ini kalian mengerjakan tugasnya itu membuat tampilan biodata. Nah, membuat tampilan seperti ini. Bayang? Nomor absen. 1. Nama Agus. Kelas 10. Kalian jangan dulu pakai spasi ya. Jangan 10 RPL A. Jangan dulu seperti ini. Ya. 10 jangan dulu pakai spasi pokoknya. Tuh pasti error seperti itu. Cukup satu huruf aja lah. Nomor absen 1. Nama Agus. Kelas 10. Tempat lahir Cimahi. Tanggal lahir 10/10/10. Jurusan RPL. Nilai UN 100. Cukup membuat seperti ini. Iya, Pak. Nah, kebayang?
Bayang. Jadi silakan buat seperti ini. Nanti di Google Classroom-nya ini saya mau screenshot. Yang kalian buat programnya di dev atau code block silakan bebas. Yang kedua flowchart-nya. Itu ya. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Coba. ada tanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya tutup. Sudah? Udah, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan ini membuat kalian tercerahkan tentang pemrograman C++. Kalau C++ kalian sudah paham, sudah bisa, insya Allah pemrograman yang lainnya pun akan bisa. Saya ingin kuatkan dulu kalian di dasarnya dulu, di logikanya dulu, pakai menggunakan bahasa C++. Terima kasih. Sekian, jumpa lagi Senin depan di bahasan operator. Silakan baca-baca dulu di blog saya tentang operator. Jadi nanti karena kalian sudah baca, Zoom-nya tinggal praktik aja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.